Halo guys, jumpa lagi bersama Neva and Family Group Neva Host. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur film Sin Bihal Season 5 Part 2 episode keempat, di mana makhluk penghuni perpustakaan muncul. Rupanya ada cerita menyedihkan di balik marahnya makhluk itu. Bagaimana cerita lengkapnya? Langsung saja yuk, check it out. Film dibuka dengan seorang anak yang menceritakan kisah di sebuah perpustakaan tua. Dia mengatakan jika dia dulu suka duduk sendiri sambil membaca di perpustakaan. Dia sering melihat wanita yang duduk sambil menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hal yang aneh adalah tidak ada seorang pun yang tahu kapan wanita itu pulang. Lalu suatu hari saat tengah malam, petugas keamanan sedang berkeliling memastikan pintu perpustakaan telah terkunci semuanya. Dia melihat wanita itu duduk sendirian di dalam perpustakaan. Petugas itu kemudian menghampirinya. "Hei, apa yang kau lakukan di sana? Sudah waktunya pulang, perpustakaan harus segera tutup." Wanita itu kemudian mengatakan, "Aku tidak bisa pulang." Wanita itu kemudian berubah menjadi makhluk menyeramkan. Sins kemudian memperlihatkan dua anak yang bercerita di perpustakaan itu. Salah satu anak merasa ketakutan hingga berteriak histeris mendengar cerita menyeramkan mengenai perpustakaan itu. Hingga orang-orang di sekitar mereka memarahi mereka berdua karena dianggap terlalu berisik. Anak yang bercerita tadi kemudian berpamitan untuk meminjam buku di lantai 4 perpustakaan. Dia kemudian berjalan menuju lantai tersebut. Lalu dia mulai menelusuri rak-rak buku hingga akhirnya menemukan buku yang dia cari. Saat mengambil buku, dia merasakan sosok melewati belakangnya. Tiba-tiba lampu berkedip-kedip, lalu muncullah sosok menyeramkan di hadapannya. Film kemudian memperlihatkan Hari dan Yunwoo yang merasa sedih karena nilai ujian mereka yang sangat jelek. Yunwoo kemudian menanyakan kapan Rion akan berangkat ke sekolah lagi. Scenes flashback kemudian menceritakan di mana Hari dan Rion sedang membicarakan tentang Ken. Bagaimana Ken bisa masuk ke dalam diri Rion. Rion kemudian menceritakan jika sejak iblis-iblis menyerang markas Aegis, kekuatan Aegis mulai melemah. Iblis-iblis menyerang hingga pasukan Aegis habis. Tinggallah Rion seorang. Mereka menyerang ruang bawah tanah dan membebaskan makhluk yang tersegel di sana. Karena sendirian melawan iblis, kekuatan Rion pun melemah. Dia tidak sanggup lagi melawan iblis-iblis itu. Lalu dari dalam kartu Aegis, muncullah sesosok entitas yang mengatakan, "Jika kau meminjamkan tubuhmu sebentar, aku akan membiarkanmu menggunakan kekuatanku. Tidak ada waktu lagi. Ayo, terima aku menjadi bagian dari dirimu." Karena tidak ada pilihan lain, Rion pun menerima tawaran tersebut. Rupanya, entitas itu adalah Ken. Dengan kekuatan Ken, sangat mustahil untuk kalah dari iblis-iblis itu. Namun menurut Rion, masalah justru dimulai setelah itu. Kekuatan Rion akan melemah jika kekuatan Ken muncul. Dia mengendalikan tubuh Rion. Hari kemudian bertanya apa tujuan Ken sebenarnya. Rion kemudian menjelaskan jika dia sudah mencari di kitab-kitab Aegis namun tidak ada nama Ken di sana. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menghapusnya dari kitab tersebut. Dia kemudian berpesan, "Hari, kau harus berhati-hati untuk berjaga-jaga jika suatu saat kekuatan Ken muncul. Sepertinya dia tidak bisa dipercaya." Hari kemudian dibangunkan dari lamunannya oleh tangis temannya yang juga mendapatkan nilai jelek di ujiannya. Ini adalah Jeongyun dan Seol. Hari kemudian menanyakan kepada Jeongyun ada apa dengan Seol. Seol kemudian berteriak jika nilai ujiannya jelek, maka ibunya akan memotong uang jajannya. Jeongyun memberikan semangat kepada Seol agar tidak menangis terus-menerus. Seol merasa iri karena Jeongyun mendapatkan nilai yang bagus. Benar saja, ketika Seol sampai rumah, ibunya memarahinya. Ibunya akan memotong uang sakunya sampai dia mendapatkan nilai yang bagus pada ujian berikutnya. Ibunya kemudian menyarankan agar dia pergi ke perpustakaan dan belajar. Seol kemudian menelpon Jeongyun untuk mengajaknya ke perpustakaan. Sementara itu di rumah Sinbi, Hari dan Yunwoo diledek habis-habisan oleh Sinbi. Yunwoo kemudian mengajak Hari untuk pergi ke perpustakaan agar bisa belajar di sana. Namun Sinbi meledeknya jika Hari pergi ke perpustakaan, ujung-ujungnya dia akan tertidur. Hahaha.
Benar saja, sampainya di perpustakaan, Hari benar-benar tertidur di meja. Kemudian ada suara yang membangunkannya. Rupanya itu adalah Seol. Dia ke sana bersama Jeong-yun. Dia mengatakan jika dia pergi ke meja Hari untuk membangunkannya. Kemudian dia duduk kembali bersama Jeong-yun. Lalu Jeong-yun pamit untuk pergi ke kamar mandi. Sementara Seol membuat catatan di bukunya. Saat akan meminjam penghapus Jeong-yun, dia melihat nilai ujian Jeong-yun yang rupanya sangat bagus. Hal itu membuat Seol iri. Dia kemudian hendak menyusul Jeong-yun ke kamar mandi. Dia mendengar Jeong-yun bercanda dengan temannya sambil membicarakan Seol. Seol marah. Seol berasumsi jika mereka menertawakan hasil ujiannya yang sangat jelek. Sementara itu, di ruangan lain terlihat Hari sedang bersama Yunwoo. Yunwoo sedang membaca buku tentang pengusir makhluk. Rupanya di sana juga ada duri yang baru saja keluar dari kafetaria. Yunwoo kemudian bercerita jika perpustakaan itu sangat tua, bahkan lebih tua dari apa yang dia perkirakan. Dia juga mengatakan jika di sana ada rumor tentang hantu penghuni perpustakaan. Di ruang baca lantai 4 selalu ada hal-hal aneh yang terjadi. Lampu-lampu terus padam, buku di rak berjatuhan. Yang lebih mengerikan ketika di malam hari terdengar suara seseorang berlarian, padahal di sana tidak ada siapapun. Hari kemudian melihat seseorang yang sedang berdiri di depan jendela. Namun setelah dilihat lagi, orang itu menghilang. Hari, Yunwoo dan Duri kemudian membereskan buku-buku mereka, kemudian mereka pun pulang. Saat berberes, Jeong-yun berpamitan kepada Seol untuk meminjam buku di lantai 4. Seol hanya diam saja, tidak memberikan respon apapun karena dia marah kepada Jeong-yun. Namun, Seol malah meninggalkan Jeong-yun karena dia sangat membencinya. Orang-orang pun juga banyak yang sudah pergi dari perpustakaan karena hari sudah mulai malam. Jeong-yun kemudian memutari ruangan itu untuk mencari buku yang dia butuhkan. Namun tanpa dia sadari, sesosok makhluk berlarian di sekitarnya. Saat Jeong-yun akan mengambil buku dari raknya, dia dikagetkan karena lampu tiba-tiba padam. Lalu buku-buku yang berjatuhan. Tiba-tiba terdengar suara, "Buku itu milikku." Jeong-yun lalu berlari ketakutan, namun makhluk itu pun mengejarnya. "Berikan padaku," begitu teriakannya. Saat Jeong-yun berusaha keluar, sayangnya pintunya terkunci. Dia tidak bisa membukanya. Sementara makhluk menyeramkan itu sudah berada di belakangnya. Makhluk itu akhirnya menangkap Jeong-yun. Sesampainya di rumah, Ibu Seol bertanya kepadanya apakah dia melihat Jeong-yun. Karena ibunya baru saja menelponnya untuk mencari keberadaan Jeong-yun. Dia masih belum pulang. Seol kemudian mengatakan jika dia tidak mengetahuinya sama sekali. Seol kemudian berusaha menelpon Jeong-yun namun nomornya tidak aktif. Sementara itu, Duri mengatakan kepada Hari jika barangnya ada yang tertinggal di perpustakaan. Hari kemudian pergi ke perpustakaan untuk mengambil barang milik Duri. Rupanya Seol sudah berada di sana untuk mencari Jeong-yun. Saat akan masuk, pintu perpustakaan sudah terkunci. Seol kemudian melihat ada jendela yang masih terbuka. Dia kemudian masuk melalui jendela tersebut. Dia memanggil-manggil nama Jeong-yun, namun tidak ada jawaban. Dia mengingat jika Jeong-yun pergi ke lantai 4. Dia berjalan ke sana menggunakan senter HP sebagai pencahayaan. Dia kemudian masuk ke dalam perpustakaan di lantai 4 karena pintunya tidak terkunci. Lagi-lagi dia memanggil nama Jeong-yun namun belum ada jawaban. Tiba-tiba ada salah satu buku yang jatuh. Seol mengambil buku itu dan di sana ada wajah Jeong-yun. Jeong-yun berkata, "Tolong selamatkan aku." Tentu saja Seol sangat ketakutan. Dia tidak menyadari jika di belakangnya sosok hantu sudah mengintainya. Saat Hari tiba di sana, dia mendengar suara teriakan Seol. Dia kemudian masuk melalui jendela yang terbuka. Dia juga diperhatikan oleh sosok dari balik pohon. Hari sudah sampai di lantai 4. Dia melihat Seol bersama makhluk di hadapannya. Makhluk itu akan menyerang Seol. Hari akan menggunakan bola makhluknya. Tiba-tiba sosok tadi memegang Hari dari belakang hingga membuat bola makhluknya terlempar. Makhluk itu kemudian menyerang Hari dan sosok yang memegangi Hari. Serangannya itu mengenai sosok tersebut. Rupanya dia bukan makhluk melainkan manusia. Seol dan Hari kemudian berlari untuk bersembunyi. Makhluk itu terus mengejar mereka. Makhluk itu sangat menyeramkan, guys. Akhirnya Hari berhasil menemukan bola makhluknya. Namun sesosok tangan muncul dari dalam buku dan memegangi tangan Hari. Makhluk perpustakaan itu kemudian merobohkan rak-rak buku hingga menimpa Hari yang tidak bisa bergerak. Makhluk itu menemukan Seol. Seol memegang erat buku yang ada Jeong-yun di dalamnya. Dia berteriak kepada makhluk itu, "Jangan sentuh temanku."
Makhluk itu marah dan akan menyerang Seol. Lalu wanita yang tadi mencoba menghalanginya berteriak, "Jangan Yongju, tolong hentikan." Makhluk itu juga akan menyerang Seol dan wanita itu. Untungnya Hari berhasil selamat dari robohan rak buku tadi. Dia berhasil meraih bola makhluk miliknya. Makhluk itu sangat marah. Buku-buku berterbangan menuju arah Seol dan wanita itu. Hari kemudian menggunakan bola makhluknya. Dia memanggil makhluk Smiley. Makhluk Smiley kemudian menyerang makhluk perpustakaan habis-habisan. Hingga akhirnya makhluk perpustakaan pun kalah. Barulah di sini diceritakan masa lalu makhluk itu. Suatu hari di perpustakaan tersebut, Yongju belajar bersama wanita tadi. Wanita itu melihat nilai Yongju yang bagus. Yongju selalu mendapat juara 1 sedangkan dirinya mendapatkan juara 2. Padahal waktu belajar mereka sama. Apa yang salah? Itulah kira-kira benaknya berkata. Yongju kemudian pergi untuk mengambil minum. Rupanya buku catatan Yongju sangat rapi dibanding miliknya. Dia kemudian mengambil buku catatan Yongju dan menyalinya. Ketika belum selesai menyalin, Yongju pun datang. Wanita itu panik hingga tanpa sengaja menumpahkan minumannya ke buku catatan Yongju. Catatan itu pun hancur. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia berlari untuk bersembunyi. Yongju kemudian mencari di mana wanita itu berada dan di mana buku catatannya. Akhirnya wanita itu muncul. Yongju bertanya di mana bukunya, namun wanita itu mengatakan jika dia tidak mengetahuinya. Wanita itu kemudian meninggalkan perpustakaan. Sementara Yongju masih mencari-cari bukunya. Akhirnya, dia menemukan buku itu yang berada di atas rak buku. Dia berusaha menggapainya namun tangannya tidak sampai. Dia kemudian memanjat rak tersebut. Namun naas karena rak itu tidak sanggup memopang tubuhnya, rak itu pun roboh dan menimpanya. Kembali ke masa sekarang, makhluk itu terus menangis. Dia mencari bukunya. Wanita itu kemudian meminta maaf kepada makhluk itu karena sejak peristiwa itu dia merasa tertekan. Dia tidak keluar rumah sama sekali. Yang kemudian dia lakukan adalah terus mencari buku itu di perpustakaan. Makhluk itu kemudian berubah menjadi wujud Yongju dan menerima maaf wanita tersebut. Inilah dia makhluk perpustakaan. Esok harinya di sekolah, Jeongyun meminta maaf kepada Seol karena tidak berkata jujur mengenai nilainya. Karena dia takut jika Seol mengetahuinya, Seol akan semakin bersedih. Seol kemudian bertanya apa yang Jeongyun tertawakan ketika dia di toilet. Jeongyun mengatakan jika temannya bertanya siapa yang membangunkan Hari ketika tertidur di toilet. Jadi dia menjawab Seol yang membangunkannya sambil tertawa-tawa. Jadi mereka berdua hanya salah paham. Teens kemudian berpindah ke hutan larangan di mana Kang Lim masih bertarung dengan kakaknya Gwi Do-yeon. Gwi Do-yeon sangat kuat, Kang Lim pun hampir kalah. Gwi Do-yeon tiba-tiba tersungkur seperti ada seseorang yang mengendalikannya. Peristiwa itu disaksikan oleh Chung Ha dan Gwi Do-gon. Kang Lim bertanya kepada Gwi Do-gon apa yang telah dia lakukan kepada kakaknya. Gwi Do-gon mengatakan jika Gwi Do-yeon telah menjadi iblis, jiwanya akan hancur ketika kalah dalam pertarungan. Gwi Do-gon juga mengatakan ada satu cara untuk menyembuhkan Gwi Do-yeon. Kang Lim harus menyelesaikan semua tugas dan Gwi Do-gon akan menyembuhkan Gwi Do-yeon. Dan film pun selesai. Wah, makin seru dan menegangkan ya guys. Endingnya selalu bikin penasaran. Kalau menurut kalian gimana? Komen-komen ya. Nah, sekian dulu alur film kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tak bosan saya ingatkan untuk like jika suka, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.